Jadi kan udah dipocongin gitu ya guys. Nah dipegang gitu tangannya, ayo pulang, bukan di situ tempat lu. Habis si kisah lah ngomong kayak gitu guys. Tiba-tiba guys langsung melek, langsung bangun, langsung kayak nggak buat sebuah perjanjian guys. Jadi kurang lebih perjanjiannya kayak gini. Dia itu dilarang yang namanya sholat, namanya puasa. Dia juga dilarang yang namanya menyebut asma-asma Allah. Iblis aja sama dia itu tunduk. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube-nya Dunia Maya dalam Misteri. Guys, kali ini cerita dari nyokap gue waktu masih kecil, dan ceritanya ini menurut gue cukup seru karena melibatkan orang yang sudah tiada terus dia hidup lagi. Aduh, mau tahu kisah selengkapnya seperti apa guys? Yuk, jangan lupa tonton terus ceritanya. Kejadian ini berasal dari tanah Jawa Barat, tepatnya di tanah Pasundan, tepatnya lagi di Bogor guys. Ini agak-agak deket gitu ya guys. Daerah tempat tinggal nyokap gua waktu dulu tuh guys, itu ada di tengah-tengah kayak gunung, perbukitan. Terus udah gitu rumahnya itu kayak ada di tengah-tengah hutan. Dulu itu di kampungnya nyokap gua itu ada satu keluarga namanya si Asri. Nah Asri ini punya adik. Jadi si Asri ini emang guys bapaknya itu jarang pulang. Sekalinya pulang bawa duit banyak. Ya dia sih bilangnya sih kerja di Jakarta. Cuman kerjanya di Jakarta tuh seperti apa ya Asri sendiri sama keluarganya tuh sama ibunya nggak tahu. Si adiknya ini demam, si adiknya si Asri nih demam, panas. Udah kan akhirnya pas udah dibawa pulang karena demam karena panas gitu, udah gitu di sono kan juga jarang yang namanya klinik zaman dulu ya, jarang juga yang namanya dokter gitu, adanya mantri. Nah mantri ini dibawalah ke rumah, katanya sih cuman kayak udah ini mah kecapean gitu ya, dikasih ramuan apa sih gue nggak tahu dah tuh, katanya nyokap gue nih ya, ramuan apa gitu, bukan obat tapi kayak ramuan dari daun-daun gitu, jadi kayak jamu gitu modelnya tuh kayak herbal gitu. Nah nggak sembuh, dikasih nih dapat 3 hari guys. Nah adanya si Asri ini tiba-tiba meninggal guys. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi dalam keadaan panas kejang-kejang. Nah tapi guys yang dibikin aneh itu ya, kan adiknya meninggal nih, ibunya sih kaget tapi bapaknya tuh nggak kaget sama sekali guys. Jadi nggak ada muka sedih, nggak ada muka yang gimana sih namanya kita ditinggal anak gitu ya, itu nggak ada muka penyesalan sama sekali. Jadi ya udah biasa aja, datar aja gitu. Sampai akhirnya nih si warga kan datang kan untuk nyelawat gitu. Ada satu warga itu masih pamannya nyokap gua, dia ngerasa tuh kematian si adiknya Asri ini tuh janggal, badannya tuh biru-biru, terus udah gitu mukanya memar-memar, udah gitu ya mayatnya nih almarhum ini itu keadaannya tuh kayak masih anget, keadaan suhu badannya ya masih anget, terus udah gitu ngeluarin keringat, jadi kayak seolah-olah dia cuma tidur doang gitu guys, tapi padahal dia udah nggak ada, dia udah mati, napasnya juga udah nggak ada gitu. Akhirnya pamannya dari nyokap gue bilang, ini kayaknya anak lu meninggalnya nggak wajar. Nah di situ tuh sempat beda pendapat, terus sempat ribut juga tuh antara pamannya nyokap gue sama si bapaknya si Asri, karena bapaknya Asri bilang, anak gue udah meninggal ya udah biarin aja, gue ikhlas kok sebagai orang tua. Si pamannya nyokap gue ini bilang enggak, ini tuh belum meninggal, anak lu sebenarnya masih ada, udah lu ke kampung seberang aja, nanti gue kasih tahu jalannya. Terus si bapaknya Asri ini sama sekali nggak mau, jadi dia udah vonisnya ya udah anak gue udah meninggal gitu. Nah tapi nih si ibunya Asri ini berantem nih sama bapaknya, maksudnya ibunya Asri ya kalau memang masih ada kenapa nggak coba dihidupin aja lagi gimana pun caranya, karena kan mungkin ya namanya seorang ibu gitu ya, hamil tuh dari sebulan sampai 9 bulan bahkan sampai melahirkan, bertaruh nyawa, akhirnya penuh dengan percekcokan lah ibarat katanya.
Akhirnya si bapaknya Asri ini luluh lah. Ya udah, akhirnya dikasih tahu nih sama si pamannya nyokap gua. Dia bilang kayak gini, pamannya nyokap gua, nanti lu ke arah bukit. Nah di bukit itu ada rumah di tengah-tengah sawah. Rumahnya itu dari bilik-bilik. Nah lu datengin aja, itu namanya rumah Ki Sahla. Nah dia itu udah terkenal di situ. Bisa kalau misalnya buat nyembuh-nyembuhin orang yang meninggal begini nih, meninggal nggak wajar gitu. Pada saat itu juga bapaknya si Asri ini datanglah ke sana. Pas sampai sana, ketuk pintu, assalamualaikum, dibuka kan sama bapak-bapak yang nggak bertua-tua banget sih, tapi udah agak ubanan. Terus dia tuh bawa-bawa tongkatnya itu dari kayu gitu guys. Di bapaknya Asri ini baru mau ngomong, nah tiba-tiba si Ki Sahlanya ini langsung ngomong ini, nggak usah cerita karena gue udah tahu kedatangan lu kesini tuh mau apa. Udah lu jalan. Nah pas sampai di rumah, nyokap gue nyaksiin gitu kan, terus dipegang gitu tangannya, jadi kan udah dipocongin gitu ya guys. Nah dipegang gitu tangan si anak ini, si adenya si Asri ini dipegang, terus ngomong kayak gini, kurang lebih kayak gini, ayo pulang, bukan di situ tempat lu, dia bilang gitu. Ayo udah ikut bapak, katanya, pegang nih tangan bapak. Nah abis si kisah lah ngomong kayak gitu guys, tiba-tiba guys, itu bener-bener guys, kata nyokap gue tuh di luar Nurul banget. Itu adanya si Asri tiba-tiba langsung melek, langsung bangun, langsung kayak orang habis lari maraton gimana sih. Nah terus berangsur-angsur ya, badannya yang biru itu normal lagi guys, normal lagi. Jadi itu tuh bener-bener ya udah dinyatakan meninggal, terus tuh dibawain si Ki Sahla. Nah ini anak ini hidup lagi. Terus si Ki Sahla bilang kayak gini, ini sebenarnya anak ini meninggal itu antara dua, satu kesambet, kedua emang udah perjanjian dari iblis. Nah ternyata guys, setelah ditelusur-telusurnya, setelah dicari-cari, setelah ditelusuk-telusuk, nah ternyata bapaknya Asri ini ternyata dia emang lagi yang namanya ikut pesugihan. Jadi emang dia tuh ternyata tuh bukan kerja di Jakarta guys, melainkan dia selalu pergi itu ya bertapa. Ya tapi ya orang-orang sana ya masa bodoh, karena kan tidak merugikan warga kampung, tidak merugikan warga sekitar, cuma merugikan keluarga sendiri aja. Jadi yang namanya kayak gitu juga kan nggak ada bukti apa-apa nih guys. Jadi orang kampung ya slow-slow aja gitu. Setelah kejadian itu ya udah, itu anak hidup lagi. Nah dari saat itu sampai seterusnya, kalau ada yang meninggal gak wajar, pasti si Ki Sahla itu dipanggil lagi. Dan FYI aja nih ya guys, jadi telusuk punya telusuk asik, telusur punya telusur, dan telisik punya telisik. Si Ki Sahla ini emang terkenal di kampung nyokap gua. Nah nenek gua nih, nyokapnya nyokap gua, dia tuh tahu sejarahnya kenapa si Ki Sahla ini bisa ngobatin orang yang meninggal karena kayak gituan. Ternyata dulu ini pas nenek gua masih ting-ting, masih muda gitu, si Ki Sahla ini tuh umurnya tuh udah 100 tahunan. Ki Sahla ini itu udah pernah meninggal 1 kali, katanya sih mati suri. Entah kenapa dia hidup lagi, tapi hidupnya dia itu dengan perjanjian. Jadi emang si Ki Sahla ini guys nuntut ilmu, tapi orang-orang situ nggak tahu yang ilmu yang dia tuntut itu seperti apa gitu. Nah pas dia meninggal mati suri, dia hidup lagi, dia kayak buat sebuah perjanjian guys. Jadi kurang lebih perjanjiannya kayak gini, kehidupan dia yang kedua ini, dia itu dilarang yang namanya sholat, dia ini dilarang yang namanya puasa, dia juga dilarang menyebut asma-asma Allah. Jadi secara nggak langsung dia tuh hidup dengan penuh kekafiran guys. Minta cebang bayi ya guys. Dan konon katanya guys, iblis aja sama dia itu tunduk karena saking takutnya. Mungkin karena ada yang lebih kafir daripada jin atau daripada iblis ya. Jadi si iblis ini tunduk sama tuannya gitu guys. Setiap kali
mau puasa nih, kan kalau kayak kita mau munggahan gitu ya, kayak kita nih yang muda datang ke rumah yang tua, atau kalau kita masih punya orang tua, masih nenek, kita datang dan nih ya ke rumah nenek kita ya kita berbawaan dah gitu buat puasa pertama. Apa kita bawain daging, apa kita bawain ikan, apa kita bawain sayur-sayuran, apa kita ngepelin gitu ya, namanya munggahan dah gitu ya. Apa zaman sekarang mah sembahkoan dah ibarat katanya, yang lebih simple gitu ya buat sahur. Nih jangan salah nih, bentar lagi sahur nih, gak jauh launya dari mie soto, mie kari, mie soto, mie kari. Itu udah wajib banget tuh kayaknya ya, karena munggahannya tahun ini mungkin pada sembahkoan semua nih. Ya paling banter ikan sarden yang kagak ada palanya. Setiap kali mau puasa, nah di sono kan ada pasar nih guys, namanya itu pasar Cicangkal. Orang-orang di pasar Cicangkal itu udah tahu nih kalau pagi-pagi suasananya, nuansanya udah sahdu, gerimis-gerimis alus. Nah itu yang namanya tukang daging, tukang ikan, itu pasti dia udah tahu banget. Dan dia pasti ngomong begini, ya udah deh kalau misalnya cuacanya begini nih, udah gue pulang fix, ini mah gak bakalan bawa duit. Jadi katanya nih ya guys, yang datang ke pasar itu banyak, yang belanja ke pasar itu banyak, yang beli daging, beli ikan, beli sayur-sayuran itu banyak banget. Gimana sih kayak misalnya kita ke pasar H- berapa sebelum lebaran, itu kan pasti kan macet batu ya, padat merayap. Nah itu seperti itu. Dan belum siang juga, itu yang namanya tukang daging, tukang ikan, itu tuh barang dagangannya tuh udah habis. Tapi guys, habisnya itu bukan karena laris, melainkan nih ya guys, setelah dibuka laci dari pedagang-pedagang itu isinya semuanya daun. Jadi duitnya tuh cuman beberapa doang gitu. Jadi ngebayangin dong, itu pasar penuh, tapi tuh cuman segelintir manusia, termasuk si pedagang. Nah selebihnya pembelinya itu bukan manusia guys, melainkan itu jin atau setan atau iblis. Nah, dia tuh belanja di situ. Dan kalian tahu gak belanjaan mereka itu dikemanain? Belanjaan mereka itu semua digantung di depan rumahnya Ki Sahla. Jadi di depan rumahnya Ki Sahla itu, di dekat sawah itu, ada yang namanya pohon duren, itu gede banget. Nah itu setiap kali mau puasa setiap tahunnya, itu tuh pada gelantung tuh plastik-plastik yang isinya daging, yang isinya sayuran, yang isinya buah-buahan, yang isinya ikan, itu semua pada gelantung. Dan akhirnya warga juga ya sebagian tahu kalau memang nih si Ki Sahla ini emang punya pengikut, yaitu jin-jin itu. Jadi kayak jin-jin itu tahu nih bulan puasa gitu ya, padahal kan Ki Sahla kan gak boleh puasa ya, tapi dia tuh ngasih gitu. Nah pokoknya daging-daging itu banyak, dan Ki Sahla itu udah tahu siapa aja yang naruh itu guys. Seiring berjalannya waktu, warga ini nggak tahu kalau Ki Sahla itu udah pergi dari daerah situ. Jadi tiba-tiba rumahnya Ki Sahla itu ya kayak rumah udah nggak berpenghuni aja gitu guys. Jadi Ki Sahlanya nggak ada, rumahnya kosong aja dengan sendirinya. Dan akhirnya katanya rumahnya itu ya rusak aja ya, rubuh dengan begitu aja, tanpa tahu Ki Sahlanya itu pergi kemana dan pindah kemana. Dan terakhir itu nyokap gue waktu masih kecil, itu Ki Sahla itu katanya umurnya udah lebih dari 150 tahunan, jadi hampir 200 tahun guys. Dan sampai sekarang konon katanya si Ki Sahla ini masih menjadi misteri di mana keberadaannya, di mana tempat tinggalnya, karena emang warga sekitar dan termasuk nyokap gue nih ya nggak tahu yang namanya Ki Sahla tuh pindah kemana dan bertempat tinggal di mana lagi guys. Jadi kayak masih misteri gitu loh. Jadi segitu aja guys ceritanya. Mungkin barangkali kalian ada yang kenal yang namanya Ki Sahla, atau mungkin beliau sekarang masih hidup atau kayak gimana.
komen-komennya di bawah yang rumahnya di daerah Bogor. Oke guys, sampai sini dulu ceritanya kali ini. Jangan lupa guys, subscribe channel YouTube gua dan like semua videonya. Buat kalian yang baru gabung nih, jangan lupa nontonnya maraton ya guys, dari awal sampai dengan akhir. Oke guys, jaga kesehatan kalian, jangan sakit-sakit. Terima kasih. Gua Maya Marissa, pamit undur diri. Assalamualaikum, bye bye.